Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi cara mengganti LCD HP Android ya, tanpa menggunakan alat yang kebanyakan saya lihat-lihat ya, itu aneh-aneh alatnya ya. Cukup hanya beberapa alat saja, tidak nyampe 5 buah bahan peralatan yang kita siapkan, itu kita bisa melakukan penggantian LCD HP Android ya. Contohnya ini adalah Vivo Y17. Yang pertama, peralatan tadi yang kita gunakan adalah obeng BB ya. Obeng BB itu saya beli di toko apotek ya, peralatan gigi ya itu. Kalau enggak, rekan-rekan bisa buat sendiri dari besi-besi yang tidak dipakai, kita tempah ya. Kemudian obeng ya. Jadi tidak perlu mengambil langkah yang ruwet bin jelimet alias ruwet ya, bikin pusing ya. Harus menyediakan ini dan itu, alasannya ini murah itu murah ya. Kalau untuk kreatif sih boleh, tapi jangan menyesatkan rekan-rekan kita ya. Kalau cukup kita mau ganti LCD, cukup gunakan peralatan yang saya gunakan itu ya. Ini baru dua buah alat yang saya gunakan, obeng dan obeng pipih ya. Untuk melepas baterai pun kita tidak memerlukan pemanasan, langsung kita tarik saja seperti ini. Kemudian kita tarik fleksibel LCD-nya, dan jelas ya, di sini kasusnya kita mau mengganti LCD yang rusak ya. Jadi ngapain loh rekan-rekan itu repot-repot harus dipanasi dan lain sebagainya. Kalau saya nilai itu kurang kerjaan banget ya. Karena LCD-nya kan sudah rusak. Kecuali kalau kita melakukan penyelamatan LCD-nya, mau servis yang lain, nah itu boleh dengan menggunakan alat bantu separator ya. Memang harga separator itu yang termurah di budget 300 sampai 2 jutaan, 3 jutaan ada ya. Saya menggunakan yang budget 500.000 saja separator. Namun dalam proses penggantian LCD HP Android saya jarang sekali ya menggunakan, karena saya pikir langkah itu kurang efektif ya. Untuk memanaskan LCD kemudian kita copot dan lain sebagainya ya, sedangkan LCD-nya ya sudah rusak, pecah dan lain sebagainya. Di sini kan tujuan kita mengganti. Jadi ngapain kita mengambil langkah yang repot? Cukup langsung congkel saja selesai ya. Tidak berlama-lama. Oke, setelah kita lepas tentunya biar awet dan presisi dalam pemasangan LCD-nya, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan di bagian sending-sending LCD-nya ini ya. Itu pun kita menggunakan peralatan yang sama yang kita pakai untuk congkel LCD tadi ya. Tidak ada peralatan yang aneh-aneh. Jadi intinya di kesempatan kali ini kita akan mendemokan alat-alat apa saja sih yang digunakan ya, seperti itu ya. Mari rekan-rekan kita amati bersama kira-kira peralatan apa saja yang, nah ini kuas ini. Kalau kuas ini sudah saya beli sekitar 10 tahun yang lalu ya, tidak habis-habis ya. Dan harganya pun tidak mahal. Waktu itu saya beli 6.000 apa 7.000 ya. Oke, setelah kita pastikan bersih ya. Tentu sebelum pemasangan itu kita tes dulu ya, untuk mengantisipasi terjadinya error pada LCD. Kalau kita tes dulu, segel belum dibuka, itu masih bisa kita retur ya, atau kita kembalikan, tukar baru ya. Tapi kalau sudah kita bongkar segel LCD-nya ternyata error, nah itu resiko ditanggung yang masang ya. Mau beralasan seperti apapun tidak akan dilayani kawan kita ya. Ini proses testingnya.
Beberapa waktu lalu saya dikirimi video oleh rekan saya ya, adik saya, adik kandung saya, tentang tutorial cara mengganti LCD dengan menggunakan peralatan yang aneh-aneh ya. Memang kalau dilihat dari sumber kreativitasnya boleh, tapi menurut penilaian saya itu menyesatkan ya. Terlalu repot dan terlalu ruwet ya. Sedangkan kita menggunakan peralatan yang seadanya saja bisa, ngapain harus menggunakan alat ini itu. Oke, ini setelah kita tes bagus ya LCD-nya. Ingat, peralatan yang sudah kita pakai adalah dua buah, yaitu obeng pipih dan obeng plus ya, untuk membongkar baut ya. Belum ada, dan kuas 3 ya. Kalau kuas itu tidak masuk hitungan lah kalau menurut saya ya. Tapi tidak apa-apa, kita hitung 3 ya peralatannya. Obeng 1, kuas 1, dan obeng pipih 1 ya. Oke, setelah kita melakukan testing, kita akan melakukan pengeleman ya. Nah, lem ini terserah rekan-rekan mau masukkan ke dalam kategori peralatan atau bahan ya. Kalau saya menyebutnya ini bahan ya, bahan baku untuk pasang LCD, lem LCD. Kita gunakan T7000 yang kecil, yang sedang ya. Harganya pun tidak mahal, ini lemnya kisaran 30 sampai 40.000 ya. Dan ini bisa digunakan untuk sekitar 30 sampai 40 HP, belum habis ya. Proses ngelemnya ini saya kasih bocoran harus merata dan di pinggir saja ya, tidak usah di bawah-bawah dan lain sebagainya. Dengan kita memberikan lem yang merata dan serentak semuanya keliling, itu akan memberikan kekuatan khusus ya. Jadi LCD-nya tidak mudah pecah, tidak mudah error, dan tentunya puas user kita memakainya ya. Oke, sudah kita pasang LCD-nya, lalu kita pasang lagi masih menggunakan obeng yang sama ya. Jadi saya rasa cuman 3 buah peralatan sudah cukup ya untuk proses penggantian LCD. Tidak perlu ditambah-tambah dengan peralatan yang menyesatkan ya. Di samping memperlambat kerja kita, ya intinya kita malah cari kerjaan ya. Harus mencari plat ini, harus mencari plat itu, harus menghidupkan kompor dan lain sebagainya ya. Lucu saya melihatnya, namun lumayan menghibur ya. Tidak apa-apa, itu rekan kita sedang mencari hal yang unik-unik mungkin ya. Kemudian kita pasang fingerprintnya dan selesai ya. Jadi tidak ada peralatan yang mahal ya. Cuman 3 buah alat yang harganya terjangkau. Obeng itu yang bagus sekitar 50.000, sedangkan obeng pipih itu saya beli sekitar 25.000, tapi tempo dulu ya. Kalau sekarang mungkin 75 ribuan tuh. Kemudian tisu dan thinner untuk membersihkan sending-sendingnya, bekas lem-lemnya yang kita belepotan, kita bersihkan. Tentunya hal ini dilakukan setelah kering ya. Kemudian mungkin ditambah satu lagi, sebuah karet atau pengepres ya.
Kalau untuk jaga-jaga kalau tulangnya bengkok dan tidak bisa presisi, itu kita pres dengan menggunakan karet dan pres. Ada jualannya itu ya, ragum presnya khusus untuk ngepres LCD. Dan kasus selesai, tidak perlu kita cari kerja, cuman beberapa alat saja kita sudah bisa melakukan penggantian LCD. Dan siapapun bisa ya untuk mempraktekkan atau memperagakan mengganti LCD sendiri. Itu cukup dengan modal 100.000 lah, 3 buah alat itu sudah bisa menjadi teknisi ganti LCD ya. Silakan simak video-video kita baik di akun utama maupun di Alas Desa, itu channel kita ya. Karena di channel YouTube channel Alas Desa itu khusus untuk bongkar pasang ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.